Jika saya tanya kepada Anda, apakah organ paling penting di tubuh Anda? Apa hal pertama yang Anda pikirkan? Apakah jantung Anda, otak, paru-paru? Semua organ ini penting. Tetapi mungkin Anda tidak tahu bahwa hati adalah organ paling penting dalam tubuh manusia. Meski saya sudah lama berkonsultasi rutin dengan dokter untuk perawatan infeksi HIV saya baru tahu sekarang tentang pentingnya hati saat tahu bahwa saya juga terinfeksi hepatitis C. Apa kabar Zaki? Sudah lama tidak kelihatan, apakah semuanya baik-baik saja? Iya, kamu bahkan tidak muncul di permainan sepak takraw. Iya nih, ada hal penting yang ingin saya katakan. Baru-baru ini saya diberitahu dokter bahwa saya memiliki hepatitis C. Dokter bilang hepatitis C adalah infeksi pada hati yang bisa berdampak serius pada kesehatan saya. Hepatitis C? Saya belum pernah dengar. Apa sih itu? Iya, dan apa hubungan hepatitis C dengan hati? Aduh Zaki, saya turut prihatin mendengarnya. Apakah kamu akan baik-baik saja, kawan? Terima kasih, Kat. Saya tahu kalian semua mengkhawatirkan saya. Saya telah mencari tahu lebih lanjut tentang hal ini dan mendiskusikannya dengan dokter saya. Karena kalian semua teman dekat saya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari tentang hepatitis C agar kalian juga memahaminya. Tetapi sebelumnya, apa yang kalian tahu tentang hati dan pentingnya organ ini untuk hidup kita? Belum tahu terlalu banyak soal hati. Kami ingin tahu lebih lanjut. Ya, tolong beritahu kami lebih lanjut tentang hati. Teman-teman, hati adalah organ internal terbesar di tubuh manusia. Letaknya di sebelah kanan perut di bawah tulang rusuk kita. Banyak peran kunci yang dimainkan hati untuk membantu kita tetap hidup dan sehat. Hati membantu membersihkan darah dengan membuang racun. Hati juga mengubah makanan menjadi energi dan membantu pengendalan darah yang menghentikan perdarahan apabila kita terluka. Meskipun saya minum obat untuk infeksi HIV, saya tidak tahu bahwa hatilah yang memproses obat-obatan dan membantunya bekerja dalam tubuh. Wah, saya belum pernah tahu soal ini. Saya jadi berterima kasih sekali pada hati karena telah menjaga saya tetap hidup dan sehat. Ya, tolong beritahu kami lebih lanjut tentang hati. Hepatitis adalah peradangan pada hati. Peradangan adalah reaksi alami tubuh terhadap luka atau infeksi. Contohnya, hepatitis dapat diakibatkan oleh infeksi seperti virus hepatitis C atau karena konsumsi alkohol berlebihan. Beberapa obat juga dapat mengakibatkan hepatitis. Hepatitis yang disebabkan oleh virus disebut sebagai hepatitis virus. Virus-virus penyebab hepatitis adalah virus-virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A ditularkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Biasanya tidak menyebabkan infeksi yang berbahaya dan ada vaksin untuk mencegahnya. Hepatitis B ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, seks, dan tukar-menukar jarum suntik terinfeksi. Dapat juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya. Hepatitis B dapat berakibat cukup serius, tetapi ada vaksin untuk mencegahnya. Hepatitis D dan E tidak terlalu umum dan tidak ada vaksin untuk mencegah keduanya. Saya telah didiagnosa dengan hepatitis C. Saya terkejut saat mendengar bahwa sekitar 130 sampai 180 juta orang di dunia terinfeksi hepatitis C. Saya yakin teman-teman juga tidak tahu hal ini. Tidak sama sekali.
Apakah sudah ada vaksinnya? Sayangnya belum ada vaksin untuk hepatitis C. Apakah kamu tahu bagaimana kamu bisa terinfeksi hepatitis C? Apakah menurutmu sama dengan cara kamu terinfeksi HIV? Ya, itu pertanyaan bagus, Kat. Itu juga yang pertama saya tanyakan kepada dokter saat tahu bahwa saya terinfeksi hepatitis C. Dokter saya menjelaskan bahwa hepatitis C ditularkan melalui kontak dengan darah, misalnya melalui kontak dengan darah dan produk darah yang terkontaminasi hepatitis C. Apabila darah tersebut belum pernah dites. Tukar-menukar peralatan suntikan narkoba seperti heroin, tato, dan tindik yang tidak steril. Menggunakan alat-alat medis yang tidak steril atau bekas. Misalnya disuntik obat dengan suntikan yang sebelumnya sudah digunakan pada orang lain. Pisau cukur yang dapat memiliki sejumlah kecil darah. Berhubungan seks tanpa pengaman dan dari ibu ke bayinya selama kehamilan atau saat melahirkan. Jadi, hampir sama dengan HIV ya? Ya, memang serupa. Tetapi resiko penularan melalui hubungan seks tanpa pengaman lebih rendah pada hepatitis C daripada HIV. Tetapi saya tidak yakin apakah saya terinfeksi hepatitis C pada saat saya terinfeksi HIV ataupun dengan cara yang sama. Kata dokter, yang penting bukanlah bagaimana saya terinfeksi hepatitis C, tetapi sudah berapa lama saya terinfeksi dan kerusakan yang ditimbulkan pada hati saya. Bagaimana persisnya hepatitis C mengaruhi hati? Apakah bisa menimbulkan kerusakan serius? Saat masuk ke dalam tubuh, virus hepatitis C dibawa darah ke hati. Virus berkembang biak di dalam hati dan menyebabkan peradangan. Sel-sel hati lalu mati dan perlahan-lahan digantikan oleh parut hati yang disebut fibrosis oleh dokter. Ada 4 tahap fibrosis hati. F1, fibrosis ringan. F2, fibrosis sedang. F3, fibrosis berat. Dan F4, saat Anda memiliki sirosis. Saat sampai ke tahap sirosis, berarti banyak sel mati dan parut pada hati. Bahkan bisa juga sampai hati berhenti bekerja. Ini disebut kegagalan hati dan dapat berakibat kematian. Wah, saya jadi khawatir. Saya pernah menerima transfusi darah beberapa tahun lalu. Bagaimana saya bisa periksa hepatitis C? Saya juga. Saya banyak tindikan dan tato. Saya jadi takut juga. Tenang dulu Max, Kat. Mari tanya dulu kepada Zaki tentang ini. Apakah kamu mengalami tanda-tanda atau gejala apapun? Apa kamu merasa sakit? Sebenarnya orang-orang yang terinfeksi hepatitis jarang merasa sakit, kecuali bila hati mereka benar-benar rusak. Jadi penting sekali untuk melakukan tes. Saya sendiri tidak merasakan gejala apapun, kecuali merasa lelah untuk beberapa waktu ini. Saya tahu tentang infeksi hepatitis C karena dokter menyarankan saya untuk dites hepatitis C. Karena beberapa tes darah saya di klinik HIV menunjukkan hasil yang tidak normal. Tes darah untuk hepatitis C adalah satu-satunya cara untuk memastikan apakah Anda terinfeksi atau tidak. Hei, saya ingat sekarang. Saya pernah melihat papan-papan iklan dengan kata-kata hidup sayang hati yang mendorong orang untuk melakukan tes hepatitis C. Ada 3 tes berbeda yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa infeksi hepatitis C. Yang pertama adalah tes antibodi hepatitis C. Apabila seseorang terinfeksi hepatitis C, tubuh membuat antibodi untuk memerangi virus. Antibodi ini dapat dideteksi melalui tes darah. Tes inilah yang pertama kali dilakukan oleh dokter saya untuk tahu apakah saya terinfeksi hepatitis C atau tidak. Tetapi tes antibodi yang positif hanya berarti bahwa orang tersebut pernah terinfeksi di masa lalu. Dokter saya menjelaskan bahwa virus pada 1 dari setiap 4 orang dengan infeksi hepatitis C dapat bersih dengan sendirinya dari tubuh mereka dalam waktu 2-6 bulan.
hasil tes antibodi mereka akan tetap positif seumur hidup mereka. Orang-orang dengan hasil tes antibodi positif perlu dites kembali untuk melihat apakah mereka masih terinfeksi. Tes viral load, jumlah virus hepatitis C, dapat mendeteksi dan bahkan menghitung jumlah virus di dalam tubuh. Hasil tes viral load yang negatif biasanya berarti orang tersebut sudah tidak lagi terinfeksi. Dokter menyarankan saya untuk melakukan tes viral load yang hasilnya juga positif, memastikan bahwa saya memiliki infeksi hepatitis C kronis. Tes ketiga yang dapat dilakukan disebut tes genotip. Tes ini mendeteksi dengan cepat tipe hepatitis C yang dimiliki. Saya belajar bahwa ada 6 jenis hepatitis C berbeda, yaitu genotip 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perbedaan terbesar adalah bahwa beberapa tipe lebih mudah disembuhkan daripada yang lainnya. Misalnya, genotip 2 dan 3 lebih mudah diobati daripada genotip 1, 4, dan 6. Tetapi saya masih belum tahu tipe mana yang saya miliki. Tetapi apakah itu berarti bahwa apabila virus hepatitis C tidak hilang dengan sendirinya dari tubuh seseorang, ia akan mengalami fibrosis hati atau sirosis dan meninggal? Tidak. Infeksi hepatitis C terjadi sebagai berikut. Dari 100 orang dengan infeksi hepatitis C kronis, sekitar 30 orang mungkin tidak akan pernah mengalami masalah dengan hati mereka, tetapi masih dapat menularkan ke orang lain apabila terjadi kontak darah. 70 orang lainnya mungkin mengalami kerusakan hati, tetapi mereka tidak mengalami gejala apapun atau hanya gejala ringan seperti merasa lelah atau sakit pada perut. Setelah sekitar 20 tahun, 10 atau 15 orang dari kelompok ini akan memiliki sirosis dan 5-7 orang akan mengalami kegagalan hati atau kanker hati. Jadi tidak setiap orang dengan hepatitis C akan mengalami masalah dengan hati, tetapi risikonya masih cukup tinggi. Jadi bagaimana kamu atau orang lain dengan hepatitis C bisa tahu seberapa besar kerusakan yang ada pada liver? Itu pertanyaan yang penting sekali, Hai. Pertama-tama, ada tes darah yang disebut tes SGOT atau SGPT untuk memeriksa adanya peradangan pada hati. Hasil tes SGPT saya lebih tinggi daripada normal, sehingga dokter menyarankan saya untuk melakukan tes hepatitis C. Selain itu, ada juga tes-tes khusus untuk memeriksa fibrosis hati. Yang pertama adalah alat bernama FibroScan, yaitu alat USG khusus untuk melihat kekerasan hati dan kondisi fibrosis yang ada. Tesnya cukup sederhana, tetapi mungkin tidak bisa dilakukan pada 5-10% pasien. Dokter saya juga menyarankan saya untuk segera melakukan FibroScan. Yang lain untuk memeriksa fibrosis adalah dengan mengambil sebagian kecil hati dari dalam tubuh dengan jarum khusus untuk kemudian diperiksa dengan mikroskop. Ini disebut biopsi. Tunggu dulu. Apa tujuannya memeriksa ini semua? Saya lebih baik tidak tahu bahwa saya terinfeksi hepatitis C, kalau akhirnya jadi ketakutan terhadap kerusakan hati dan kanker. Tetapi Hai, sudah ada obat untuk hepatitis C. Dokter saya mengatakan bahwa pada banyak kasus, hepatitis C dapat disembuhkan. Saya lega sekali saat tahu hal ini. Dokter saya menjelaskan bahwa pengobatannya terdiri dari kombinasi obat pegylated interferon dan ribavirin yang diberikan selama 6-12 bulan. Perlu atau tidaknya pengobatan tergantung pada ada tidaknya fibrosis pada hati. Dokter mengatakan bahwa hepatitis C dapat disembuhkan pada 30-90% orang yang memulai pengobatan tergantung pada beberapa faktor. Dokter juga menjelaskan bahwa pengobatan bisa sulit dan bisa menimbulkan efek samping seperti depresi, anemia, dan kelelahan. Tetapi saya perlu pengobatan dan apabila dapat menyembuhkan infeksi hepatitis C, saya siap mencobanya. Organ ini disebut hati.
Karena tanpa hati, kita tidak bisa akan hidup. Apakah ada situasi di mana orang tidak dapat melakukan pengobatan? Misalnya karena ada masalah kesehatan lain? Ya, memang ada. Apabila saya dianggap membutuhkan pengobatan, dokter berkata, saya perlu melakukan beberapa tes untuk memastikan tidak ada kondisi-kondisi kesehatan lain seperti anemia yang dapat mempengaruhi pengobatan hepatitis C. Dan Kat, dokter juga memperingatkan saya bahwa perempuan hamil sama sekali tidak boleh melakukan pengobatan karena bisa berbahaya untuk janin. Terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar. Apa langkah berikut yang sarankan dokter? Saya perlu melakukan tes FibroScan untuk tahu apakah saya perlu pengobatan sekarang atau tidak. Dan mungkin juga perlu melakukan tes genotip. Tetapi, baik saya memulai pengobatan atau tidak, tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merawat hati saya. Hal terpenting adalah untuk tidak minum alkohol. Minum alkohol, apalagi dalam jumlah besar, dapat berakibat peradangan hati yang memperparah infeksi hepatitis C. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengonsumsi obat-obatan yang bisa merusak hati. Sebelum minum obat, saya perlu menanyakan kepada dokter, apakah obat-obatan tersebut aman, termasuk obat dan vitamin herbal. Berhenti merokok, menjaga pola hidup sehat dengan diet seimbang, serta rutin berolahraga juga penting. Maaf untuk menanyakan pertanyaan agak egois. Tetapi apakah kita perlu berhati-hati apabila sedang bersama dengan kamu untuk mencegah agar kita tidak terinfeksi hepatitis C juga? Tidak masalah, Mac. Saya senang kamu menanyakan hal itu. Saya juga pernah menanyakan karena tidak ingin keluarga dan teman saya berisiko terinfeksi. Kabar baiknya adalah hepatitis C tidak menular melalui kontak sosial, jadi aman untuk bersentuhan, berpelukan, dan mencium keluarga dan teman, serta untuk menggunakan gelas, piring, dan alat makan yang sama. Tetapi, hepatitis C juga menular melalui berbagai cara, seperti yang telah saya jelaskan. Dan ada kasus-kasus di mana seseorang kembali terinfeksi atau terinfeksi untuk kedua kalinya dengan jenis virus hepatitis C berbeda setelah menjalani pengobatan. Karenanya, penting untuk melakukan pencegahan hepatitis C. Hidup itu berharga, sama seperti hati kita. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk tahu apakah saya perlu pengobatan hepatitis C sekarang. Dan apakah pengobatan tersebut aman bagi tubuh saya? Beberapa tahun lalu, saya sangat sedih saat tahu bahwa saya terinfeksi HIV. Tetapi setelah memulai pengobatan antiretroviral, infeksi HIV saya dapat dikendalikan. Saya sangat menyintai hidup saya dan tidak akan membiarkan hepatitis C merusak hati saya. Apalagi sekarang ada pengobatan yang dapat menyembuhkan saya. Hati adalah pusat hidup kita, dan hidup sayang hati. Ya.